Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Wulandari dari jurusan Akuntansi, nomor NPM 2222102. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama hingga materi ketujuh di mata kuliah karakter Bu Ili. Langsung saja kita masuk ke pertemuan pertama. Bab 1. Mengenai materi pilar karakter. Apa sih karakter? Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap individu yang setiap orangnya memiliki masing-masing. Terdapat komponen-komponen karakter yang baik. Yang pertama, pengetahuan moral. Yang kedua, perasaan moral. Yang ketiga, tindakan moral. Yang pertama, pengetahuan moral. Pengetahuan moral merupakan hal yang penting untuk diajarkan. Aspek yang menonjol sebagai tujuan pendidikan karakter: yang pertama, kesadaran moral. Kedua, pengetahuan nilai moral. Ketiga, penentu perspektif. Keempat, pemikiran moral. Kelima, pengambilan keputusan. Keenam, pengetahuan pribadi. Yang kedua, ada perasaan moral. Perasaan moral merupakan sifat emosional karakter yang telah diabaikan dalam pembahasan pendidikan moral. Namun, di sisi ini sangatlah penting. Terdapat 6 aspek yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter. Yang pertama, hak nurani. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, empati. Yang keempat, mencintai hal yang baik. Yang kelima, kendali diri. Dan yang keenam, kerendahan hati. Yang ketiga, tindakan moral. Tindakan moral merupakan hasil atau outcome dari dua bagian karakter lainnya. Tindakan moral terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, kompetisi. Yang kedua, keinginan. Yang ketiga, kebiasaan. Lalu di sini juga ada nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan. Yang pertama, nilai religius. Sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, nilai jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, nilai toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, nilai disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, nilai kerja keras. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, nilai kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki. Dan yang terakhir, ada nilai mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Lalu terdapat pendapat dari Ratna Megawangi terkait karakter. Ratna Megawangi berpendapat bahwa terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong-menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian, dan kesatuan.
Langsung saja masuk ke bab kedua tentang karakteristik leader atau pengusaha. Definisi dari leader dan pengusaha adalah: leader merupakan seseorang yang memiliki kemampuan, kekuatan, dan keterampilan untuk memimpin serta mengarahkan orang lain untuk bersama-sama meraih tujuan dalam bisnis. Sedangkan pengusaha merupakan seseorang, kelompok, atau lembaga yang menjalankan perusahaannya, baik milik sendiri ataupun bukan, dengan melakukan kegiatan jual beli atau sewa sesuatu. Lalu ada karakteristik leader dan pengusaha. Karakteristik leader yang pertama, mampu menerapkan nilai atau value dan divisi perusahaan. Kedua, kemampuan komunikasi yang baik. Ketiga, memiliki emosional yang stabil. Keempat, mampu mengordinasikan orang lain. Kelima, mendorong pengambilan resiko dan inovasi. Keenam, bertindak tegas dan percaya diri. Lalu, karakteristik pengusaha yang pertama, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, mempunyai daya kreasi serta inovasi tinggi. Ketiga, dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, tanggung jawab, komunikatif, dan disiplin. Langsung saja masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 3 tentang citra diri. Faktor yang mempengaruhi citra diri terbagi menjadi dua, faktor perilaku dan faktor sosial. Faktor perilaku terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perhatian selektif terhadap masukan yang mendukung citra diri. Yang kedua, melumpuhkan diri sendiri. Individu memunculkan sendiri perilaku tertentu yang mengeluarkan kekurangannya. Yang ketiga, pemilihan tugas yang memperlihatkan usaha positif. Individu cenderung lebih melihat masukan yang bersifat menunjukkan kelebihan mereka daripada kemampuan mereka yang sebenarnya atau kemampuan kurang baik. Lalu faktor sosial. Yang pertama, interaksi selektif. Individu bisa memilih dengan siapa ia ingin bergaul. Yang kedua, perbandingan sosial yang bias. Individu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain yang menurutnya lebih rendah kemampuannya daripada dirinya. Terdapat citra diri positif dan negatif. Citra diri positif memiliki rasa percaya diri yang kuat, berorientasi pada ambisi yang kuat dan mampu menentukan sasaran hidup, terorganisir dengan baik dan efisien, atau tidak terombang-ambing lagi tanpa tujuan dari hari ke hari, bersikap mampu dan mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang menyenangkan. Citra diri negatif,
kurang memiliki dorongan dan semangat hidup, memiliki landasan yang pesimistik dan emosi tinggi, pemalu dan menyendiri karena mendapat kritik dari orang lain, hinaan dan ejekan dari teman, merasa rendah diri, hanya memiliki kepuasan sendiri, lebih suka menunda waktu. Untuk membangun citra diri, terdapat 6 cara. Yang pertama, bersosialisasi dengan teman dan belajar untuk berdiri di hadapan banyak orang. Kedua, membuat rancangan seperti jadwal keseharian. Yang ketiga, membuat data keinginan atau goals yang ingin dicapai. Yang keempat, jangan terlalu dalam kesedihan. Bisa menghilangkan dengan cara menonton film atau dengan cara lain. Yang kelima, perbanyak masuk organisasi. Yang keenam, membuat mindset diri sendiri atau menerima diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri atau kenali diri sendiri. Hal yang harus diperhatikan dalam citra diri, yang pertama, tak ada lagi daling. Yang kedua, bangga dengan diri sendiri. Yang ketiga, perhatikan penampilan Anda. Yang keempat, percaya Anda bisa. Yang kelima, membuat pernyataan-pernyataan positif. Dan yang keenam, perhatikan lingkungan Anda. Dari materi ketiga atau bab ketiga tentang citra diri ini terdapat studi kasus seperti ini. Langsung saja ke bab selanjutnya, yaitu bab keempat tentang bekerja secara tim. Definisi kerja tim. Definisi tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama di mana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Lalu ada tantangan dalam membangun teamwork. Tantangan teamwork yang pertama, egois, berpusat pada diri sendiri atau individual. Yang kedua, merasa paling pintar, paling mengerti, paling jago, dan lain-lain. Memiliki sikap sombong dan arogan. Yang ketiga, tidak memiliki tujuan dan visi yang sama. Yang keempat, tidak paham apa yang bisa dihasilkan sebuah tim dibandingkan kerja sendiri. Yang kelima, tidak berkomunikasi dengan baik. Keunggulan bekerja secara tim. Yang pertama, mencapai keberhasilan. Yang kedua, tidak mudah digagalkan atau dihalangi. Yang ketiga, mencapai lebih banyak peluang. Dan yang terakhir, daya tahan lebih kuat. Dalam materi ini terdapat studi kasus seperti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dosen. Pertanyaan pertama, apa yang seringkali membuat orang sulit bekerja secara tim? Pertanyaan kedua, bagaimana membangun tim yang baik? Seperti yang ada di layar. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 5 tentang prasangka. Definisi prasangka. Prasangka adalah pendapat atau sikap yang berlandaskan emosi, sehingga tidak terbuka terhadap alasan yang berlawanan dengan apa yang diyakini. Derajat tindakan wujud prasangka. Yang pertama, antilokusi.
Membicarakan kelompok lain, baik dalam kelompok maupun antar teman. Yang kedua, menghindar. Kelompok menghindar dari kelompok yang dipersepsi negatif atau yang tidak disukai. Yang ketiga, diskriminasi. Memperlakukan berbeda atau menolak kelompok lain terlibat dalam berbagai macam bidang, pekerjaan, rumah ibadah, peraturan-peraturan. Yang keempat, penyerangan fisik. Kelompok mengekspresikan kebenciannya dengan langsung menyerang fisik. Dan yang kelima, eksterminasi. Pembunuhan dan bahkan pemusnahan. Hal-hal yang dapat terjadi akibat prasangka. Yang pertama, mempersempit ruang lingkup pergaulan. Yang kedua, menghambat bahkan merusak interaksi. Yang ketiga, membuat permusuhan. Langkah-langkah mengatasi prasangka. Yang pertama, menjalin hubungan interaksi dengan pribadi atau kelompok tersebut. Yang kedua, mengklarifikasi prasangka kepada pribadi atau kelompok tersebut. Yang ketiga, tetap menghargai keunikan pribadi atau kelompok itu sekalipun prasangka tersebut benar. Yang keempat, melakukan kerjasama melalui karya nyata. Langsung masuk ke bab selanjutnya, bab 6 tentang integritas. Definisi integritas adalah sifat atau keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Menurut C.S. Lewis, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Terdapat 4 dampak positif yang diperoleh seseorang yang berintegritas. Yang pertama, integritas merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Yang kedua, integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Yang ketiga, integritas melahirkan kepercayaan. Dan yang keempat, integritas dapat melahirkan prestasi. Langsung ke bab selanjutnya, bab ke-7 tentang self-management. Definisi self-management atau manajemen diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau kehendak dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan self-management yang pertama, membantu individu untuk dapat mengelola diri baik pikiran, perasaan, dan perbuatan sehingga dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, dengan melibatkan individu secara aktif, maka akan menimbulkan perasaan bebas dari kontrol orang lain. Yang ketiga, dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada individu, maka dia akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena usahanya sendiri dan lebih tahan lama.
Yang keempat, individu dapat semakin mampu untuk menjalani hidup yang diarahkan sendiri dan tidak tergantung lagi pada konselor untuk berurusan dengan masalah mereka. Aspek self-management menurut G 1995. Yang pertama, pendorong diri atau self-motivation. Yang kedua, penyusun diri atau self-organization. Yang ketiga, pengendalian diri, self-control. Yang keempat, pengembangan diri atau self-development. Langkah-langkah self-management. Yang pertama, memilih tujuan atau selecting goals. Yang kedua, menerjemahkan tujuan menjadi tujuan perilaku atau translating goals into target behaviors. Yang ketiga, pemantauan diri atau self-monitoring. Yang keempat, membuat rencana perubahan atau working out a plan for change. Yang kelima, perencanaan tindakan evaluasi atau evaluating an action plan. Faktor yang mempengaruhi self-management. Yang pertama, kesehatan atau health. Yang kedua, keterampilan atau skill. Yang ketiga, aktivitas atau action. Dan yang keempat, identitas diri atau identity. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you